Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktek wudu sesuai sunnah. Namun sebelum itu kita akan menjelaskan beberapa keutamaan wudu. Di antara keutamaan wudu yang dijelaskan oleh syariat, yaitu yang pertama adalah wudu dapat menghapuskan dosa-dosa. Dan tidaklah seorang membasuh anggota badannya tatkala wudu kecuali dosa-dosanya tersebut akan berguguran sampai dengan tetesan terakhir di anggota badan tersebut. Jadi misalkan kita membasuh tangan kita, maka dosa-dosa kita tersebut akan berguguran sebagaimana tetesan terakhir yang menetes dari tangan kita tersebut. Kemudian di antara keutamaan wudu yang lainnya, ya, yang disebutkan dalam syariat bahwasanya wudu ini, ya, tidaklah seorang menjaga wudu kecuali dia adalah seorang mukmin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yuhafizul wudu illal mu'min. Tidaklah seorang yang menjaga wudu kecuali dia adalah seorang yang beriman. Kemudian di antara keutamaan wudu yang lainnya adalah bahwasanya wudu ini syarat sah salat. Seorang tidak akan mungkin diterima salatnya, ya, dan kita tahu salat adalah agama syariat yang agung, ya. Salat ini adalah syariat yang agung dan dia tidak diterima salatnya kecuali dia berwudu. Jadi wudu ini adalah syarat sah salat. Maka ini menunjukkan keutamaan wudu. Kemudian di antara keutamaan wudu yang lainnya adalah bahwasanya seorang yang berwudu, ya, kemudian dia tidak boros dalam wudunya, maka dia termasuk musuhnya syaitan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, ya, itu adalah temannya syaitan. Dan telah disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW berwudu hanya dengan satu mud saja. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal israf. Wa in kunta fil ma'il jari." Waspadalah kalian atau janganlah kalian berboros-boros di dalam berwudu. Walaupun engkau berada di air yang sedang mengalir. Misalkan di sungai, ya, airnya mengalir, airnya deras, namun jangan kalian berboros-boros dalam wudu. Maka ini adalah keutamaan, ya, yang menunjukkan bahwasanya seorang tatkala dia boros di dalam berwudu. Walaupun engkau berada di air yang sedang mengalir. Misalkan di sungai, ya, airnya mengalir, airnya deras, namun jangan kalian berboros-boros dalam wudu. Maka ini adalah keutamaan, ya, yang menunjukkan bahwasanya seorang tatkala dia tidak boros di dalam wudu, maka dia termasuk musuhnya syaitan. Sebagaimana ayat yang telah disebutkan tadi, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya syaitan. Maka kebalikannya, ya, sebaliknya, jika dia tidak mubadzir maka dia adalah musuhnya syaitan. Namun yang ironisnya, kita sering mendapati bahwasanya kita tatkala berwudu kita lupa, ya, mungkin kerannya dibuka lebar-lebar, ya, sehingga boros, air tersebut boros. Inilah yang hendaknya kita tutupi atau kita jauhi. Baik, insyaallah kita sekarang akan memulai praktek wudu sesuai sunnah, ya. Namun sebelum kita mulai, maka ada yang perlu diperhatikan, ya. Di sini ada 10 poin, ya, dalam praktek wudu ada 10 poin. Yang pertama adalah kita niat terlebih dahulu, ya. Niat terlebih dahulu. Ada niat, ya. Niat ini adalah syarat sah dalam ibadah. Seluruh ibadah manapun, ya, jika dia tidak disertai dengan niat, maka ibadah tersebut tidak akan sah, ya. Mau sholat, mau puasa, dia harus disertai dengan niat. Begitu pula dengan wudu. Kita tahu wudu ini adalah sebuah ibadah, maka dia harus diawali dengan niat terlebih dahulu. Maka kita niat untuk berwudu, bukan sembarang asal membasuh tangan kita, membasuh wajah kita dan sebagainya.
namun disertai dengan niat terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita membaca basmalah, ya. Membaca basmalah. Basmalah ini ya ada khilaf di antara, atau ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dia rukun, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak sah salat seseorang jika dia tidak berwudu, dan tidak sah wudu seseorang jika dia tidak menyebut nama Allah. Namun Allah alam, pendapat jumhur ulama ya yang mengatakan bahwasanya membaca bismillah sebelum memulai wudu ini hanya sekedar sunnah saja, dan apabila dia tidak dibaca ya maka tidak mengapa dan tetap sah sholatnya. Namun maupun yang pendapat yang rukun maupun pendapat yang sunnah, namun hendaknya kita tidak meninggalkan. Jadi untuk kehati-hatian maka kita tetap membaca bismillah. Kita baca sebelum masuk ke dalam kamar mandi, atau apabila kita sudah di kamar mandi maka kita di dalam hati saja. Oke, kita baca bismillah. Kita akan melakukan praktek wudu ya. Ini sekarang kita akan masuk poin ketiga. Poin ketiga yaitu adalah kita mencuci tangan. Mencuci tangan ini pun ada khilaf di antara para ulama. Apakah dia harus ya wajib ataukah dia hanya sunnah saja. Namun pendapat yang kuat itu dia hanya sunnah saja. Mencuci tangan di awal sebelum wudu ya. Ini 3 kali ya. Kemudian kita poin yang selanjutnya itu adalah kita kumur-kumur ya. Kumur-kumur madmadah. Ini ada cara yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara memasukkan tangan ke dalam, memasukkan air ya yang di tangan ke dalam mulut, kemudian setelah itu menghirup air tersebut dengan hidung. Jadi mulut kemudian dari hidung, kemudian mengeluarkannya hidung duluan baru mulut. Ya. Jadi ambil air kemudian kita hirup dengan mulut ya, sekaligus dengan hidung. Kemudian keluarkan hidung dulu baru gitu ya. Kita coba. Tiga kali ya. Nah, ini kita kumur-kumur. Kemudian setelah itu kita mencuci muka. Ya. Muka ini ada perselisihan di antara para ulama. Ada yang mengatakan muka ini dari ujung dagu ya, dagu sampai ke dalam telinga, ke ujung telinga. Ini pendapat pertama. Namun pendapat yang lebih kuat adalah wajah adalah dari dagu sini sampai atau dari dahi sampai daging telinga sini. Sini ada daging telinga ya. Maka kita usap ini. Dan disunahkan menyela-nyela ya. Menyela-nyela jenggot apabila jenggotnya lebat. Di sela-sela sampai, karena di sini ada di dagu ya. Ini harus kulitnya terkena air. Ini 3 kali. Udah. Kemudian kita mencuci tangan ya. Tangan ini ya sampai siku. Tangan yang pertama tadi hanya telapak tangan sampai pergelangan tangan ya. Dan itu hukumnya sunnah. Dan ini hukumnya rukun. Mencuci tangan yang setelah wajah ini hukumnya rukun. Jadi jika dia tidak mencuci tangan sampai siku maka tidak sah wudunya. Dan ini ada caranya juga ya. Setelah kita mencuci tangan sini, kemudian kita sela-sela jari ini. Coba kita praktekkan. Di sela-sela. Ini boleh kanan 3 kali, terus kiri 3 kali, atau kanan kiri 3 kali. Ini boleh. Jadi boleh kanan 3 kali ya.
terus kiri, habis itu kiri 3 kali boleh, atau kanan kiri 3 kali gitu boleh ya. Kalau saya yang kanan kiri, kanan kiri. Nah, kemudian setelah mencuci tangan ya, pastikan sampai siku ya, semuanya terkena sampai ujung siku. Maka kita mencuci kepala. Nah, kepala ini ada 3 cara ya, yang dicontohkan, yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Cara pertama adalah bagi yang dia rambutnya pendek seperti saya misalkan ya. Maka caranya adalah kita mengambil air, kemudian kita membasuh dari depan kepala sini ke belakang ya, sampai ke leher sini, kemudian kembali lagi ke depan, kemudian baru memasukkan jempol memutarkan ke telinga sini. Nah, ini cara yang pertama bagi yang rambutnya pendek, yang apabila dia menggunakannya atau melakukannya, maka mungkin rambutnya tidak acak-acakan. Adapun rambutnya panjang ya, jika dia melakukan gini maka rambutnya akan acak-acakan, maka ada cara yang kedua, dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih juga, yaitu adalah mengambil air, kemudian dia memulai dari belakang ya, dia hanya sekedar membasahkan tangannya, kemudian dia dari belakang ke depan gini, sesuai dengan alur rambutnya, sehingga rambutnya tidak acak-acakan. Kemudian baru memutar, mencuci telinga ya, dengan cara memutar jari jempol ya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yang disebutkan oleh Muawiyah, yaitu adalah mengambil air sedikit ya, kemudian dimulai dari tengah, bukan dari depan, dari belakang, namun dari tengah. Kemudian tangan kanan ke belakang ya, dan tarik tangan kiri ke depan gini. Maka ini juga tidak membuat rambut acak-acakan ya. Yang penting seluruh kepala ini ya, ini tercuci ya, teralirkan oleh air. Karena saya rambutnya pendek, maka saya akan menggunakan cara yang pertama ya. Dan ini dilakukan sekali ya. Untuk kepala maka dilakukan hanya sekali saja, bukan 3 kali. Berbeda dengan anggota tubuh yang lain. Baik, setelah mencuci kepala, maka kita mencuci kaki ya. Mencuci kaki ini kita disunahkan untuk menyela-nyelanya dengan tangan kiri. Ini saya menggunakan sekarang cucinya 3 kali kanan dulu ya. Boleh kanan kiri boleh. Kanan dulu 3 kali, kiri dulu 3 kali. Yang jelas cucinya 3 kali. Terus di sela-sela pakai kelingking kiri. Sudah selesai, maka kita keluar dari kamar mandi. Setelah selesai maka kita berdoa. Nah, ini poin ke-9. Itu kita membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membaca doa ini, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Kemudian setelah itu ya, poin yang ke-10 yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, dan ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Bilal ya, hadis Bilal. Ketika ditanya ya, Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Bilal, apa yang membuatmu, apa yang kau lakukan sehingga membuat sendalmu ya terdengar di surga? Maka Bilal menjawab, ya Rasulullah, amalanku biasa-biasa saja. Hanya saja aku ini tatkala aku sedang berhadas, maka aku segera memperbarui wuduku. Kemudian setelah memperbarui wudu, maka aku pun sholat 2 rakaat. Dan ini
dijaga, wudunya dijaga oleh Bilal bin Rabah. Maka benarlah sabda Nabi SAW, la yuhafizul wudu illa al-mu'min. Tidaklah seorang menjaga wudu kecuali dia memang orang yang beriman. Sehingga dia ini, meskipun ini tidak diperintahkan oleh Nabi SAW, namun dia disetujui. Maka ini termasuk sunnah takririyah, disetujui oleh Nabi SAW. Maka inilah 10 poin ya dalam berwudu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.